Karena sekitar 3 atau 4 bulan lagi kita akan mengadakan kongres. Saya minta teman-teman semua yang di sini ketika melakukan konsolidasi partai selalu menggunakan pakaian putih dan hitam untuk menyambut beliau nanti di kongres. Wow. Nah, menurut saya ini clue yang menurut saya bisa dipastikan kebenarannya ya. Karena Kaisang mengatakan kader-kader PSI untuk mengenakan baju berwarna putih dan celana hitam. Kaisang Pangarep berikan sinyal Jokowi akan bergabung ke PSI. Wah, pastinya kalau bergabung langsung menjadi ketua umum lah. Masa kalah dengan Kaisang? Kaisang baru menjadi anggota 2 hari saja langsung bisa menjadi ketua umum. Apalagi Pak Jokowi ya, pastinya langsung mendapatkan jalur khusus lah, langsung menjadi ketua umum lah. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kalau kita lihat dari dinamika perpolitikan pada saat lalu ya, terlihat Pak Jokowi itu sangat bingung sekali mau menentukan berlabuh di partai mana. Apalagi setelah Pak Jokowi dipecat oleh PDIP. Itu bahkan sangat terlihat galau, bingung. Bahkan ketika diwawancarai oleh Najwa Shihab menyebut akan membentuk partai Super TBK. Wah, bahkan pada saat lalu juga Projo sempat membahas dengan Pak Jokowi terkait pembentukan partai Super TBK. Saya kira itu adalah Projo sendiri yang akan membentuk partai Super TBK yang dimaksud oleh Pak Jokowi. Ya, konon katanya Projo akan beralih menjadi partai. Tetapi sampai saat ini pun juga Projo belum mendeklarasikan sebagai partai dan lain sebagainya. Nah, pada saat lalu konon katanya sempat membahas terkait partai Super TBK bersama Budi Ari, Ketua Umum Projo, dan Pak Jokowi. Nah, bukan hanya Projo saja yang kempincut terkait Partai Super TBK. Bahkan Kaisang pada saat lalu juga menanggapi terkait pernyataan Pak Jokowi terkait Partai Super TBK. Dan bahkan Kaisang setidaknya PSI akan menjadi partai seperti yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Kurang lebih seperti itulah. Akhirnya satu persatu juga mulai terungkap ya. Bahkan ada clue dari Kaisang pada saat lalu ketika di Boyolali ya. Dan bahkan Kaisang menyebut akan ada sosok baju putih dan bercelana hitam. Bahkan Kaisang tidak menyebutkan nama, pasti semua juga tahu ya sosok siapa yang dimaksud, tokoh siapa yang dimaksud. Pasti juga Pak Jokowi. Bahkan kader-kader PSI menyebut akan ada Pak Jokowi. Bayangkan ya, di Kongres PSI ada sosok yang tidak disebutkan namanya tetapi semua tahu, yaitu Pak Jokowi. Apakah pada Kongres 2025 ini akan ada kejutan dari PSI? Apakah Pak Jokowi akan menjadi ketua umum PSI? Nah, ini juga sangat mengejutkan sekali kalau misalkan Pak Jokowi menjadi ketua umum PSI, karena akan ada sosok berbaju putih bercelana hitam akan datang ke Kongres PDIP dan kader-kader PSI untuk menyambut dengan baju yang seragam. Wah, kayaknya ini clue. Menurut saya, jangan-jangan Pak Jokowi ini akan menjadi ketua umum PSI. Seperti ini video dari Kaisang. Dibalik lagi, saya nggak ngokean putih dan hitam. Tahu nggak kenapa? Kira-kira aja ada sedikit clue. Biasanya ada satu orang, satu tokoh yang suka banget menggunakan pakaian putih dan hitam. Saya nggak usah ngomong siapa orangnya, saya kira biar nebak-nebak sendiri aja. Saya nggak ngomong. Nah, bahkan di sini pun semua menjawab Pak Jokowi. Ya siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi ya, yang seringkali menggunakan kemeja putih dan celana hitam. Ya, memang Pak Jokowi. Saya nggak ngomong. Karena sekitar 3 atau 4 bulan lagi kita akan mengadakan kongres. Saya minta teman-teman semua yang di sini ketika melakukan konsolidasi partai selalu menggunakan pakaian putih dan hitam untuk menyambut beliau nanti di kongres. Wow. Nah, menurut saya ini clue yang menurut saya bisa dipastikan kebenarannya ya. Karena
Kaisang mengatakan kader-kader PSI untuk mengenakan baju berwarna putih dan celana hitam untuk menyambut seorang tokoh ini yang tidak disebutkan namanya tapi semuanya tahu. Nah, apakah sosok tokoh ini akan menjadi ketua umum PSI pada saat Kongres PSI 2025 nanti? Kalau memang ini beneran, wah berarti Kaisang akan maju sebagai ketua umum PSI menurut saya hanya untuk mengecoh saja ya. Dan ini sangat mudah sekali ditebak kalau Pak Jokowi akan menjadi ketua umum PSI. Bagaimana menurut Anda ya? Dan ini menurut saya sangat mengejutkan sekali ya. Pak Jokowi akan menjadi ketua umum PSI. Misal ini beneran, wah pasti akan sangat menghebohkan sekali ya. Konon katanya Pak Jokowi ketika purna tugas dari jabatan presiden akan pensiun. Tetapi kalau kita lihat dari sini, wah jangan-jangan memang benar ya Pak Jokowi akan menjadi ketua umum PSI ya. Karena clue-nya dari sini memang jelas akan ada sosok tokoh yang sering menggunakan pakaian baju putih dan celana hitam akan datang di Kongres PSI. Ini sangat bohong sekali lah. Nah, bahkan pada saat lalu ketika Pak Jokowi menyebut akan membentuk partai super TBK dan lain sebagainya, bahkan PKB ini menyindir lah setidaknya. Parpol bukan perusahaan, partai politik bukan perusahaan. Nah, ini juga sudah ditegaskan ya seperti ini. Pada saat lalu juga PDIP sebut ide partai super TBK kritik terhadap PSI. Wah, ya menurut saya juga ada benarnya. Karena Kaisang pada saat lalu ketika menjadi ketua umum PSI itu bahkan hanya 2 hari ya setelah Kaisang mendapatkan kartu tanda anggota dari PSI. Bayangkan hanya 2 hari mendapatkan kartu PSI, tiba-tiba Kaisang menjadi ketua umum. Apakah ini menyindir dari PSI sendiri? Ya kita tidak tahu, dan semoga saja besok ini memang benar-benar ada partai super TPK dari PSI seperti yang digencar-gencarkan oleh Kaisang ya. Dan semoga saja ada tokoh yang ingin menjadi ketua umum PSI. Pastinya ya semua akan memilih sosok tokoh ini yang sering menggunakan baju putih dan celana hitam. Kemungkinan pasti akan dipilih lah. Kader-kader PSI pasti akan memilih sosok itulah. Kalau kita lihat dari clue dari Kaisang ya. Juru bicara PDI Perjuangan Muhammad Guntur Romli menilai ide Presiden ke-7 Jokowi tentang Partai Super TPK adalah kritik pada otorianisme Dewan Pembina PSI. Guntur menilai meski Kaisang Pangarep menjabat sebagai Ketua Umum PSI, namun menurut ADART PSI kewenangan Ketua Umum berada di bawah Dewan Pembina. Yang menegaskan dalam ADART PSI pasal 14 struktur partai ayat 1 disebutkan Dewan Pembina sebagai pemegang otoritas tertinggi partai. Dewan Pembina PSI dipimpin Jeffrey Giovanni dan Sekretaris Raja Juli Antoni. Artinya 2 orang inilah Jeffrey dan Raja Juli pemegang kekuasaan mutlak di PSI, dan Jeffrey Giovanni adalah pemilik sesungguhnya PSI, bukan Kaisang Pangarep, anak Jokowi meskipun menjabat sebagai Ketua Umum PSI, kata Guntur Romli melalui keterangan pada 9 Maret 2025 yang lalu. Guntur mengatakan, dalam pasal 16 tentang Dewan Pembina disebutkan, Dewan Pembina memiliki kewenangan yang absolut dan tak terbatas sehingga kata dia, jabatan Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI tak punya arti apa-apa karena di bawah bayang-bayang dan kendali Dewan Pembina. Apakah demikian ya? Nah, kita lihat besok lah. Apakah clue dari Kaisang ini bisa menjawab semuanya? Yaitu seperti pemberitaan di sini, Kaisang Pangarep berikan sinyal Jokowi akan bergabung ke PSI. Wah, pastinya kalau bergabung langsung menjadi ketua umum lah. Masa kalah dengan Kaisang? Kaisang baru menjadi anggota 2 hari saja langsung bisa menjadi ketua umum, apalagi Pak Jokowi ya. Pastinya langsung mendapatkan jalur khusus lah, langsung menjadi ketua umum lah. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.